Insya Allah. Prof. Ye, ye, siap insya Allah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullah. oke, siap. Mas Sudin ini yang sambutan Mas Sudin aja ya. Sepertinya kok melihat di partisipan kok Pak Robi kan belum rawuh ini. Apa boleh buat, kita coba, Pak. Oke, kalau begitu. Baiklah Bapak Ibu, seluruh peserta jamaah jihadi rahimahullah, untuk menjaga khidmatan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, mohon berkenan kepada seluruh audiens untuk memprogram mute ataupun mic di program nonaktifkan. Kajian akan segera kita mulai bersama. Terima kasih atas segenap perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat narasumber jihadi pimpinan cabang Muhammadiyah, Dekan Senior Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtasar Samsudin. Yang kami hormati para unsur cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian dan tentunya jamaah di Rahimahullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan karena pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih bisa tolabul ilmi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian ini dalam suasana sehat dan bahagia. Selanjutnya kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu kembali dalam ruang virtual ini dengan suasana bahagia. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, waktu gambar ini. Rangkaian acara jihadi Ini yang naming beringis terus ya. Karena nih orang kayak mbok motor. Gitu ya. Dah di rumah kali. Memang tidak ada memang. Nggak bisa, Pak Bowo. Pak Bowo. Rahmanirrahim. Sampaikan sambutan ya yang akan diwakili oleh Sekretaris Wahdan Arifuddin dari Sana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah virtual Jihadiyum, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taskuru yardahu lakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan ridho. Dan termasuk hari ini semoga rasa syukur kita semakin meningkatkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan kita dipertemukan di pagi hari ini untuk belajar bersama terkait dengan masalah yang aktual. Dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan Bapak Profesor Dr. Muhammad Mukhtasar Samsudin, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang akan belajar bersama tentang makna kebebasan, makna kesetaraan dalam pandangan Islam seperti apa ya. Jadi kalau Rasulullah dulu hijrah ke Madinah dari Mekah itu dalam rangka untuk strategi dakwah. Nah, di dalamnya juga ada
masalah-masalah yang terkait dengan bermasyarakat, adanya kebebasan. Nah, di situ ada beberapa hal sehingga nanti di sini kita akan belajar lebih kepada Bapak Profesor yang akan membersamai kita pada kesempatan di hadi virtual pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Profesor, semoga kita semua dapat lebih dalam beramal dalam melaksanakan kehidupan yang fana ini. Terima kasih dari pimpinan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sampai detik ini terus bertambah, terus kami admit ini sambil mengadmit. Kami terima kasih untuk kesempatan ini dari pimpinan cabang. Mohon maaf kalau terjadi tadi ada keterlambatan. Semoga ini menjadi awal yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabihul khairat. Albiru manitaqo nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama paparan materi dalam rangkaian jihadi kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuningan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtasar Samsudin. Beliau adalah Dekan Senior Fakultas Filsafat UGM sekaligus Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtasar Samsudin MA, kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, para anggota maupun undangan yang dihormati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dalam forum pengajian jihadi pada hari Ahad 15 November 2020 ini, semoga kita semua mendapatkan ridho, petunjuk, sehingga pertemuan kita adalah berkah bagi kita sekalian, khususnya dalam berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman dalam berbuat kebaikan. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, yang menurut panitia dalam waktu 1 jam, kita akan membahas satu pokok persoalan yang di dalam judul poster itu tertulis makna kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam Islam. Bapak moderator, saya mohon izin untuk share materi yang saya persiapkan seadanya, biar semuanya bisa menyaksikan. Pak moderator sudah terbaca, nggih? Dereng, Pak. Nah, sudah, alhamdulillah. Makna kebebasan, kesetaraan,
Maaf Pak Profesor, ini untuk suaranya dihidupkan Pak. Maaf Pak, terpencet tadi. Bud, Ini tadi. Sampun. oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua dalam forum jihadi ini, kita perlu membicarakan bagaimana Islam memberikan makna terhadap kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan, disebabkan oleh banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai umat Islam yang sebenarnya juga menantang kita untuk memahami dan mengimplementasikan secara benar apa yang dimaksud oleh Islam dengan kebebasan, dengan kesetaraan, dan juga persaudaraan itu. Belum lama ini, Presiden Emmanuel Macron di Perancis itu memberikan atau menyampaikan ceramah pidato yang isinya sangat menyinggung umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Apa yang dikatakan oleh Presiden Macron itu memperkenalkan bahwa Perancis adalah negara yang bebas. Perancis adalah negara yang mendukung persamaan dan kesetaraan kedudukan manusia di muka bumi ini. Perancis adalah negara yang sangat menghormati prinsip persaudaraan. Dalam bahasa Perancis, prinsip-prinsip itu dikenal dengan istilah laïcité. Laïcité itu adalah prinsip kehidupan bernegara yang memisahkan negara dari segala unsur atau pengaruh agama. Umumnya, laïcité dipahami sama dengan sekularisme. Sekularisme itu adalah paham yang memisahkan urusan negara, urusan politik dengan agama. Dalam paham sekuler, paham sekularisme, agama itu adalah urusan pribadi. Agama itu adalah urusan di dalam rumah. Tidak boleh keluar ke publik. Maka, Ibu Bapak, saudara-saudaraku sekalian, tidak heran kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu di Perancis terjadi pelarangan siswa mengenakan hijab ke sekolah. Terjadi pelarangan wanita atau pejabat perempuan untuk mengenakan jilbab ke perkantoran. Karena kantor, sekolah adalah urusan umum, urusan publik. Sedangkan berjilbab, berhijab, itu urusan agama, urusan dalam rumah, urusan pribadi. Itu inti dari paham sekularisme yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan pribadi. Dari paham sekularisme seperti ini, maka agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Prancis itu menghadapi tantangan dengan prinsip kebebasan. Kebebasan dalam pengertian ini, dalam peristiwa yang baru-baru ini diucapkan oleh Emmanuel Macron, Presiden Prancis,
ada kebebasan mengemukakan pendapat. Sebuah majalah Charlie Hebdo itu pernah mengumumkan, memberitakan dengan menyampaikan karikatur atau gambar Nabi baginda Rasul. Umat Islam protes dengan gambar itu di dalam majalah Charlie Hebdo. Tetapi belum lama ini di sebuah sekolah ada seorang guru sejarah dan geografi di Perancis, itu mengajarkan siswanya tentang bagaimana menjadi rakyat atau masyarakat Perancis yang sebenarnya yang tidak terlalu terikat dengan aturan agama. Kemudian guru tersebut kembali mengungkapkan kembali karikatur Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi setelah itu, seorang yang berasal dari keturunan dari Chetnya dan juga kemudian tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh guru itu, lalu memenggal kepala guru ini, membunuh guru dengan memenggal kepalanya, karena merusak keyakinan Islam menurut si pelaku. Karena telah menghina baginda Rasul, menghina agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan bernegara kita selalu memiliki masalah ketika kita mencoba untuk menjalankan keyakinan kita, baik sebagai Muslim maupun sebagai yang beragama lain, Kristen, Katolik. Benturan negara dengan agama di Prancis itu terjadi dengan agama Katolik. Sudah terjadi beberapa abad yang lalu. Tapi saudara-saudaraku sekalian, pengaruhnya kepada Indonesia juga tidak kecil. Presiden Joko Widodo kemudian juga memberikan respon terhadap peristiwa itu, dan juga beberapa pimpinan-pimpinan negara dari negara lain itu mengecam apa yang terjadi di Perancis. Ibu bapak sekalian, intinya laicite atau paham sekuler dari Perancis itu berisi tentang 3 semboyan. Semboyan pertama kebebasan atau liberty. Semboyan kedua disebut dengan persamaan, equality. Dan yang ketiga persaudaraan atau fraternity. Inilah yang kita bicarakan dalam kesempatan pagi ini. Bagaimana Islam memandang atau memaknai kebebasan? Di dalam Islam, manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi mempertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat. Di dalam diri manusia yang namanya kebebasan itu sudah merupakan sifat yang manusiawi. Kebebasan adalah kodrat alami yang ada di dalam diri manusia. Untuk lebih memahami adanya kodrat alami kebebasan dalam diri manusia, mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikiran kepada yang namanya makhluk manusia.
Dengan akal pikiran itu maka manusia dapat dengan bebas, dapat dengan cerdas memutuskan pilihan, memilih antara yang baik dan yang buruk, memisahkan antara segala sesuatu yang halal dengan yang haram. Yang semua itu merupakan pilihan. Tetapi ketika akal pikiran digunakan, maka pada saat itu manusia tentu saja akan memilih yang baik. Jadi kebebasan di dalam diri manusia menurut saya itu sangat lengkap. Dilengkapi dengan alat untuk mengambil keputusan, yaitu melalui akal pikiran. Hanya makhluk yang bernama manusia yang dapat memisahkan, membedakan antara yang baik dengan buruk karena ada akal pikiran. Dan pada saat yang sama, silahkan kata Allah, selalu Allah menyinggung kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita bebas memilih, tetapi gunakan akal pikiran. Dan dalam rangka itulah kemudian kita memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatan kita sendiri. Di dalam Islam disebut dengan ikhtiyariyah, berikhtiar. Berupaya menentukan keputusan untuk berbuat menurut diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa, ikhtiar tidak terlepas dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita berupa akal pikiran. Berikhtiar berdasarkan akal pikiran. Yang tidak ada lain diberikan oleh Allah. Dan ketika kita memilih di dalam memanfaatkan kebebasan kita itu, memilih yang baik, maka pada saat itu kita sudah dapat dikatakan sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Karena baik. Barulah kemudian, ibu bapak sekalian, istilah kebebasan dalam Islam itu mengalami perluasan makna pada saat sudah bertemu dengan tradisi Barat. Kebebasan tidak lagi menyangkut persoalan teologi, ikhtiar atau takdir, tetapi juga menyangkut kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat. Makanya di Perancis tadi dikatakan bahwa gambar baginda Rasul dalam bentuk karikatur itu adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi, adalah salah satu wujud dari kebebasan mengemukakan pendapat. Begitu juga ada kebebasan ekonomi, ada kebebasan politik. Ibu bapak sekalian, dari kebebasan ekonomi yang dipengaruhi oleh Barat ini menjadi sangat-sangat berbahaya menurut ajaran Islam. Karena kebebasan dalam ekonomi akan melahirkan para pelaku-pelaku zalim. Yang bagaimana yang berlaku zalim?
adalah mereka yang menganut paham kapitalisme, mengeksploitasi, membuat orang-orang lain menderita sementara dirinya sendiri semakin kaya, semakin makmur, sementara orang lain mengalami penderitaan. Yang kuat menghisap yang lemah. Terjadi kebebasan di dalam bersaing, memperoleh atau memperebutkan kekayaan. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Islam, mengeksploitasi orang yang lemah, tentu saja adalah tindakan yang dilarang. Karena konsep kebebasan di dalam ekonomi Islam adalah saling tolong-menolong. Dalam prinsip berta'awun, tolong-menolong. Bagaimana yang kuat membantu yang lemah untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Tidak ada penghisapan yang kuat terhadap yang lemah. Bahkan ajaran Islam sangat kental dengan zakat. Untuk membantu mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan sebagian harta dari orang-orang yang memiliki kelebihan. Di dalam kebebasan berpolitik, kalau berasal dari pengaruh barat, maka berpolitik bersifat sangat individual, egois. Berpolitik menghalalkan segala cara. Berpolitik menghalalkan segala cara, tentu kita bisa lihat dalam prakteknya yang kemudian juga sudah mengganggu sistem perpolitikan kita di Indonesia. Contohnya money politics, suap menyuap, untuk bisa terpilih, maka segala cara dihalalkan. Karena paham yang dari barat ini memahami kebebasan berpolitik itu secara egoistik. Untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri. Bukan untuk kepentingan bersama. Di dalam Islam, secara detail bagaimana kita melakukan politik atau mempraktekkan politik sangat-sangat ditegaskan dengan prinsip musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dengan urusan apapun kita harus musyawarah. Jangan karena punya banyak modal, musyawarah tidak diperlukan, mendengarkan pendapat orang-orang yang lemah tidak diperlukan. Di dalam sistem musyawarah yang diperhatikan adalah isi hati nurani, suara nurani, suara hati. Dari suara hati orang-orang yang bermusyawarah itu kemudian diambil keputusan yang terbaik. Dilakukan pemilihan kepada calon pemimpin yang terbaik. Karena didasarkan pada suara hati nurani. Tidak didasarkan kepada kuatnya modal.
tidak didasarkan pada banyaknya uang untuk melakukan suap menyuap, beli suara. Wasyawirhum fil amr. Dengan begitu kalau kita mendapati masalah di dalam hidup bersama atau di dalam hidup berpolitik, maka kita tidak akan lari dari ajaran agama kita yang lain yang mengatakan bahwa bila kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Itulah orang yang mempraktekkan politik karena didasarkan pada tanggung jawab kepada Sang Khalik Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebebasan yang lain di dalam kehidupan kita adalah dalam bentuk kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir itu mencakup kebebasan berilmu, kebebasan mencari ilmu pengetahuan, kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir ilmiah. Al-Quran tidak memberikan petunjuk yang detail, petunjuk yang rinci tentang bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian. Bagaimana melakukan penelitian di dalam Al-Quran tidak disampaikan hal-hal seperti ini. Tetapi Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan, menggali aturan-aturan umum di dalam kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batta biha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatil liqaumi ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini malam dan siang. Ada lautan. Kemudian juga semuanya itu dimaksudkan untuk dimanfaatkan, digunakan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ila akhiril ayat Allah mengatakan itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan akal pikirannya, orang yang mau menggunakan kemampuannya untuk meneliti keagungan Allah melalui sumber-sumber kekayaan alam yang ada di bumi ini. Lautan, gunung, semuanya memiliki atau mengandung kekayaan alam yang dapat digunakan oleh kita semua manusia. Oleh karena itu, kembangkan ilmu pengetahuan, cari banyak informasi, cari banyak pengetahuan, bagaimana mengelola sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia ini, untuk bisa mendatangkan penghasilan ekonomi. Bagaimana kita mengelola semua yang ada, baik di darat maupun di dalam laut, ikan. Kita kelola secara ekonomi
untuk bisa memperkuat ekonomi umat. Semuanya itu memerlukan pengetahuan. Bagaimana supaya kita dapat menghemat waktu di dalam mengelola atau mengolah sumber daya ekonomi. Kita memerlukan teknologi. Bagaimana supaya hasil kebun, hasil laut, hasil hutan itu kita publikasikan ke pasar melalui teknologi dengan sistem digital. Kita perlu belajar teknologi. Jadi semua ini di dalam ajaran agama kita tidak lain dan tak bukan terkait dengan kesadaran kita yang memiliki status sebagai orang yang beriman, mengakui keesaan Allah yang Maha Pencipta. Gunung, lautan itu tidak diciptakan oleh manusia, tidak diciptakan oleh ilmuwan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, yang menciptakan tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hal ini kebebasan menggunakan akal pikiran yang non-Islami tentu saja tidak akan sama dengan sistem kepercayaan tauhid kita sebagai umat Muhammad yang bersyahadat. Itulah sebabnya kemudian seperti apapun canggihnya teknologi robot yang dihasilkan oleh pikiran manusia, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, semuanya itu karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menimbulkan kesombongan dari diri manusia sendiri yang sudah menganggap bahwa teknologi canggih dengan semua yang dihasilkan dari itu semata-mata adalah jerih payah manusia itu sendiri. Hasil dari penelitian para ilmuwan itu sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ini akan menimbulkan arogansi, kesombongan dalam diri ilmuwan-ilmuwan yang tidak mengakui betapa sangat-sangat terkaitnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia itu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, topik kita dalam pembicaraan ini mudah-mudahan bisa saya bicarakan secara singkat, yaitu mengenai prinsip kesamaan, persamaan, kesetaraan di dalam Islam. Kalau tadi kebebasan dalam Islam dikatakan adalah kebebasan untuk memilih dengan menggunakan akal pikiran dan kemudian dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kesetaraan dan persamaan menurut Islam juga adalah persamaan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Mohon maaf Ibu Bapak, paham kesetaraan khususnya sekarang yang kita saksikan bersama sebagai hasil pemikiran yang bebas sebebas-bebasnya. Kesetaraan gender, persamaan wanita dengan laki-laki, tuntutan para aktivis untuk memberikan perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama terhadap perempuan. Nampaknya juga sudah banyak yang mengalami
kesesatan. Tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, oleh Islam. Apa yang didapat dilakukan oleh laki-laki menurut para penuntut kesetaraan gender, itu juga harus dapat dilakukan oleh perempuan. Bahkan manusia diberikan kebebasan atau dipandang bebas untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Dari paham yang bebas sebebas-bebasnya mereka mengatakan bahwa laki-laki dapat memilih pasangan hidupnya sesama jenis laki-laki. Begitupun perempuan yang kemudian melahirkan paham lesbianisme. Yang di dalam sejarah agama, semua perbuatan-perbuatan itu tidak ada agama yang membenarkan. Semuanya dikutuk, disalahkan. Tidak sesuai dengan sifat manusia itu sendiri. Itu masalah kesetaraan gender. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam hal persamaan, di dalam Islam disebut dengan al-musawa. Sikap yang memandang keseimbangan, sejajar, sama rata antar sesama manusia. Sama rata dalam hal ini kedudukan manusia itu di hadapan Allah sama. Bagaimana mewujudkan persamaan itu? Ada nilai yang lain disebut dengan nilai musyawarah dan nilai keadilan, al-adalah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan perbedaan gender, az-zakar wal unza. Pria dan wanita atau laki dan perempuan. Berbeda sekali. Di dalam surah Al-Hujurat juga dinyatakan bahwa ada berbagai macam suku bangsa, plural. Syu'uban wa qabail. Perbedaan-perbedaan itu baik jenis kelamin yang berbeda maupun bangsa yang berbeda serta suku-suku yang berbeda di dalam Islam saling berhubungan dan saling membantu lita'arafu. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik takwanya kepada Allah. Inilah yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Di hadapan Allah, laki dan perempuan sama. Anak, orang tua sama. Istri, suami sama. Dari suku Bugis, suku Jawa sama. Dari bangsa Indonesia dengan bangsa Arab di hadapan Allah sama. Yang membedakan antara keduanya, antara mereka itu adalah ketakwaan, tingkat ketakwaannya kepada Allah. Ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim Indonesia dengan Muslim Prancis di hadapan Allah sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu. Ajaran persamaan di dalam Islam itu mengandung pesan agar hubungan sesama manusia mengedepankan sifat persamaan dan menghindari sikap diskriminatif. Sekaligus, ajaran ini di dalam agama Islam merupakan tata krama pergaulan
dan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tata krama pergaulan yang tidak memutuskan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Antara istri dengan suami ada aturan pergaulannya. Antara anak dengan orang tua ada aturan pergaulannya. Ada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Jadi kesamaan atau persamaan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar memberikan aturan-aturan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi juga mengatur hubungan. Mumpung kita menyebutkan bagaimana tanggung jawab atau hubungan antara orang tua dengan anak, di dalam surah Luqman sangat jelas. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan mensyarikatkan Allah. Sesungguhnya mensyarikatkan musyrik itu la dzulmun adzim, adalah perbuatan zalim sezalim-zalimnya. Berbuat zalim pada Allah. Selain itu di dalam hubungan antara warga negara, kalau di dalam kehidupan bernegara juga diatur oleh Islam. Kebetulan kita di Indonesia kita memiliki Pancasila. Insya Allah Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di dalam sejarah perumusan Pancasila juga sudah sangat terbukti bahwa banyak tokoh-tokoh agama dari Islam yang berkontribusi di dalam merumuskan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Pancasila yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ini kita jadikan sebagai panduan dalam hidup bernegara di Indonesia. Sila kedua kemanusiaan. Di dalam Islam juga sangat menghormati kehidupan manusia. Islam memiliki konsep humanisme, paham kemanusiaan yang sangat lengkap. Dan karena itu, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia manapun harus dihormati, dihargai. Persamaan sesama manusia merupakan sarana untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai. Karena itu, ibu bapak sekalian, saudara-saudara, konsep Islam tentang persamaan kedudukan dan persamaan di dalam Islam untuk atau dalam memandang manusia itu adalah ajaran yang sangat lengkap, sangat komprehensif, dan sesuai dengan fitrah manusia.
Tadi Bapak moderator sudah menyinggung bagaimana contoh prinsip persamaan itu dicontohkan oleh baginda Rasul. Yang pernah terjadi di dalam berusaha menyatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang nanti kita lihat lebih relevan dengan pembahasan tentang persaudaraan. Tetapi penyatuan antara muhajirin dan ansor sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada kelompok yang satu lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Kaum muhajir lebih tinggi daripada ansor. Atau sebaliknya, al-ansor lebih tinggi daripada al-muhajirin. Prinsip persamaan dalam Islam ini disebut dengan ad-daruriyah al-khamsah. Perlindungan yang mengandung 5 nilai. Yang pertama adalah nilai agama. Melindungi agama. Yang kedua, melindungi harta. Yang ketiga, jiwa dan martabat manusia. Dan yang keempat adalah al-aql. Yang kelima, keturunan atau an-nasl. Terakhir, nilai yang ketiga yang kita bicarakan setelah memaknai kebebasan, persamaan atau kesetaraan, sekarang adalah persaudaraan. Kita kenal di dalam bahasa Arab, persaudaraan itu adalah ukhuwah. Dan ini adalah konsep yang dianut. Konsep ukhuwah dianut oleh Islam. Karena nanti ini berbeda sekali dengan prinsip persaudaraan yang ada di dalam Perancis tadi. Yang disebut dengan fraternity. Atau brotherhood. Konsep al-ukhuwah di dalam Islam ini tidak sebatas hubungan kekerabatan. Saudara itu adalah saudara kandung saja atau saudara sepupu saja atau hubungan kekerabatan ini dipahami sebagai hubungan keturunan karena satu keturunan. Tetapi yang dimaksud persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Akidah yang sama. Akidahnya orang Islam yang bertumpu di atas kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun yang mengucapkan itu, dari mana asal usulnya, bagaimana tingkat ekonominya, apakah sangat rendah atau sangat sejahtera, atau tidak memiliki apa-apa, tetapi kalau dia bersyahadat, dia adalah saudara. Saudara seiman. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau ini yang biasa disebut tadi pertama itu saudara yang kita, kalau kita Arab kan sesama muslim, ya ini kebetulan sama dengan
nama sebuah organisasi. Ikhwanul Muslimin. Saudara sesama muslim. Sebenarnya ini adalah saudara yang didasarkan pada kesamaan akidah. Lalu ada persaudaraan berdasarkan fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah. Ikhwanul Basyariyah. Saudara sesama manusia. Jadi di dalam persaudaraan ini yang tidak hanya diikat oleh keturunan, menurut Islam harus diwujudkan dalam bentuk saling tolong-menolong antara yang kuat dan terhadap yang lemah. Yang kaya mengasihani yang miskin, yang berdaya serta bertenaga membantu yang sudah tidak berdaya. Inilah satu-satunya dari kata bersaudara yang termaksud dalam ayat tersebut di atas yang tadi kita bacakan. Atau yang mungkin lebih kita kenal. Innamal mu'minina ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Di dalam surah Al-Maidah juga dinyatakan, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir. Dengan satu perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sesama saudara, seiman maupun sesama saudara karena kemanusiaan, wala tafarraqu, jangan saling cerai-berai. Karena dengan demikian kita akan menyusun diri kita, umat Islam akan menjadi atau membuktikan betapa benarnya firman Allah, kuntum khaira ummah. Dengan menjalin persaudaraan yang demikian dilandaskan pada firman Allah, kita kemudian menjadi umat yang terbaik, yang bisa menjadi teladan, contoh kepada umat-umat yang lain. Dalam hal apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu senantiasa menyerukan berbuat kebaikan dan menghindari atau melarang perbuatan yang mungkar. Saya kira demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika berlebihan, sudah lewat dari jam 7. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin saya persilahkan. Saya kembalikan waktu berikutnya kepada Bapak Moderator, Ustadz Udin, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Haji Mukhtarsar Samsudin yang telah menyampaikan paparannya tepat pukul 7:06. Berikutnya, kita bisa mengambil benang merahnya bahwa kebebasan yang ada itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kita bisa melihat dengan kata kuncinya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa Islam mengajarkan bagaimana itu kebebasan, tapi harus ada tanggung jawabnya. Kalau dalam bahasa Jawanya, ngunu yo ngunu, ning ojo ngunu. Nah, itulah
satu kata kunci benang merah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada audien, mungkin satu penanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:06 untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Elshad Mukhtasar Samsudin. Monggo untuk diskusinya. Mungkin ada pertanyaan via chat Prof. Mukhtasar. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Tadi sempat disampaikan bahwa pelarangan penggunaan hijab di tempat publik di Perancis dan sempat beberapa waktu lalu di tempat kita, yaitu Indonesia, juga sempat viral tentang seorang mahasiswa Hindu yang berhijab karena berkuliah di kampus muslim. Bagaimana pendapat Bapak terhadap dua hal tersebut dan bagaimana sebenarnya yang seharusnya berlaku? Lalu ini, saya sangat bermakna. Oke, ini ada pertanyaan dari Asma Khairunisa. Monggo Prof. Mukhtasar Samsudin untuk pencerahannya, kami persilahkan. Matur nuwun, pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah. Pertanyaan ini juga sangat sesuai atau relevan dengan persoalan yang sedang terjadi di Prancis sekarang, di mana presidennya Emmanuel Macron itu memperkenalkan prinsip laïcité. Laïcité adalah paham sekularis yang sangat khas Prancis, di mana urusan publik sangat-sangat menghindarkan diri dari urusan agama. Karena agama itu dianggap sebagai urusan pribadi. Nah, pelarangan yang dimaksud di Prancis itu agar supaya urusan publik itu betul-betul menjadi netral, atau dunia publik di kantor, di sekolah itu netral. Tidak ada pengaruh, tidak ada simbol agama sekalipun. Ada kejadian di salah satu kota di Prancis, itu patung Yesus atau Bunda Maria, patung Bunda Maria itu diturunkan karena terpasang di tengah kota dan itu mengganggu area publik yang ada di sana, sehingga diturunkan. Begitupun juga simbol-simbol agama yang lain, kalau sudah di tengah publik atau di area publik, di perkantoran, di sekolah, maka semuanya harus ditanggalkan dan hanya bisa disimpan atau ditaruh, dijalankan di dalam rumah masing-masing, di dalam dunia pribadi masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kalau seorang muslim yang mau setia dan konsisten di dalam menjalankan agamanya untuk menutup aurat, saya kira dunia publik yang ada di Prancis, yang dimaksudkan oleh Prancis, itu sangat-sangat khusus ketika terkait dengan persoalan politik, terutama dalam pemerintahan. Sebutlah itu lembaga Senat, perwakilan di DPR atau ya DPRD, atau menjadi presiden. Nah, karena itu saya kira memang umat muslim sebagai masyarakat umum, sebagai rakyat, saya kira tidak terlalu banyak menghadapi masalah, karena urusan-urusan kita sebagai urusan rakyat itu tidak terkait atau tidak terhubungkan dengan masalah yang diatur di dalam Undang-Undang Prancis sebagai area publik. Tidak berarti ibu tidak boleh mengenakan jilbab kalau ke pasar. Kalau ke pasar di sana bisa mengenakan jilbab, kita keluar ke sana membeli, berbelanja ikan, berbelanja keperluan sehari-hari, tidak apa-apa. Kita lewat jalan-jalan ke depan pertokoan, mau beli apa-apa di sana dengan mengenakan jilbab, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah masuk di dalam kancah politik atau lembaga-lembaga negara yang bersifat publik, maka mungkin memang di sana sudah melanggar peraturan yang diberlakukan oleh negara. Nah, itu karena prinsip laïcité. Tetapi jangan dikira bahwa betul-betul di dalam urusan privat, seperti kita mau jalan-jalan dengan mengenakan jilbab ke tengah kota, itu dilarang. Bukan begitu maksudnya. Bukan hanya mengenakan jilbab itu di dalam masjid
rukuh, mukenah di dalam masjid. Tetapi ketika kita juga mau berinteraksi dengan sesama teman, dengan siapa di luar sana, tapi sejauh tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan publik di lembaga-lembaga politik. Di Indonesia kejadian mahasiswa Hindu mengenakan jilbab, ini perlu kita lihat secara positif. Positifnya di mana? Dari mahasiswanya, mahasiswinya, mahasiswi Hindu itu berarti memiliki kesadaran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang mayoritas Muslim. Nah, karena itu saya kira Islam juga tidak boleh menjalankan syiarnya secara paksaan. Kepala sekolah tidak harus memaksakan kepada muridnya untuk menerima Islam sebagai agama, untuk menjalankan semua ajaran Islam. La ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kita bersyukur Ibu Bapak, karena kita memiliki Pancasila yang sangat menekankan betapa pentingnya kita mengamalkan yang namanya toleransi. Jadi secara positif saja. Dalam kejadian itu terjadi suatu hal yang kita kenal dengan praktek toleransi. Sekolah meminta agar muridnya bertoleransi. Begitupun muridnya mencoba untuk mengamalkan yang namanya ajaran Pancasila tentang toleransi. Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan tidak memuaskan, karena kalau sudah memuaskan nanti tidak menarik lagi untuk kita cari informasi-informasi lain. Demikian Pak Arief, nun pangapunten atas segala kekurangan. Silakan. Terima kasih Prof. Mukhtasar untuk jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:14, berkenan untuk menutup dengan doa kepada Profesor Dr. Haji Mukhtasar Samsudin. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sejenak dengan memusatkan perhatian dan menyerahkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hikmah pembelajaran kepada kita semua untuk semakin memperbaiki diri kita sendiri, diri keluarga, dan juga masyarakat Indonesia, khususnya kita semua yang beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus di dalam menghadapi berbagai macam tantangan godaan duniawi yang kadang-kadang membuat kami jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka karena itu ya Allah, ampuni kekeliruan kami selama ini, dan kami akan selalu berharap untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dari-Mu. Anugerahi kami dengan pengetahuan, berikan kami dalam kecerdasan di dalam memahami segala tanda-tanda atau ayat-ayat-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami
yang bersatu di dalam forum jihadi ini untuk senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar melalui majelis taklim yang dilaksanakan dalam setiap kesempatan. Kami selalu berharap untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Profesor Samsudin yang berkenan memimpin doa sekaligus menutup rangkaian acara jihadi di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, jamaah rahimakumullah, rangkaian acara jihadi Keluarga Besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah di kesempatan pagi hari ini kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya yang mendampingi acara sekaligus memandu rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya di hari ini dan selamat berakhir pekan. Sukses selalu menyertai kita semuanya. Nun. Ye, matur nuwun. Terima kasih Pak Profesor nggih. Nggih. Lain waktu jumpa lagi nggih. Siap, ye, matur nuwun. Terima kasih Pak Muhammad. Pak Wadan, matur nuwun juga Bapak Ibu. Semua nggih, terima kasih.